Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We meet again in a new material, in a new meeting for intensive English course for intermediate level. Baiklah, hari ini kita akan mencoba mereview kembali materi yang sudah Anda kerjakan atau presentasi yang sudah Anda kerjakan minggu lalu. Bagi Anda yang belum mengumpulkan, kesempatan Anda sudah habis. Anda tidak mendapatkan nilai apapun untuk pertemuan pertama, karena setiap pertemuan akan ada nilai dan terus diberikan penilaian atas semua kegiatan Anda selama perkuliahan. Jadi penilaian saya adalah tidak akan ada kuis, tetapi setiap pertemuan selalu ada nilai, pertemuan ada nilai. Jadi ketika Anda diberikan tugas, Anda harus mengumpulkannya. Saya juga menghargai beberapa mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas-tugasnya. Ada yang perkenalannya panjang sekali, tapi yang intinya very short videos. Okay, but it's okay. You have done a good job, but usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan juga hasil Anda peroleh itu berdasarkan besar kecilnya usaha yang dilakukan. Okay, alright. Today saya akan memberikan penjelasan sedikit untuk materi-materi presentasi yang sudah Anda kerjakan. Kemarin Anda sudah explain about how to make many kinds of traditional food, ya. Jadi traditional food yang sudah buat kemarin minggu yang lalu saya sudah tonton, dan juga tadi juga banyak yang sudah saya tonton. Misalnya ada yang membuat singang, ada yang buat sambal dungga atau sambal jeruk, ada yang membuat plecing, ada yang membuat oi mangge, macam-macam. Ada juga yang membuat sepat di video itu. Tetapi ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. For example, the first one is that the steps. Jadi cara Anda menjabarkan materinya. The first one is that I ask you to describe first. Describe the kinds of traditional food that you are going to present. Jadi, misalnya jika Anda menjelaskan sepat itu apa sih sebenarnya? Jenis makanan apa sih sebenarnya itu? Kemudian, kapan saja orang mengkonsumsi sepat itu? Atau misalnya juga pelecing. Pelecing itu apa sih? Kemudian, pada acara apa saja pelecing itu dibuat? Kenapa harus membuat pelecing? Itu. Oke. Yang selanjutnya, ketika Anda mulai setelah Anda menjelaskan description-nya, Anda mulai menjabarkan tentang alat-alatnya, bahan-bahannya. Setelah alat-alat dan bahannya, baru Anda mulai menjelaskan atau mendeskripsikan langkah-langkah pembuatannya. Nah, langkah pembuatannya kemarin sudah banyak yang bagus. Kemudian ada juga yang hanya menunjukkan langkah-langkahnya saja dengan dia yang tidak merekam diri sendiri, tetapi dengan suaranya saja, tapi dengan gambar. It's okay, I accept that one. It's a good one. Okay. But what you have to add is that, what you have to fix is that beberapa penggunaan kata, terutama kata penghubung atau conjunction. Jangan hanya, kebanyakan ya, mahasiswa hanya menggunakan kata then, and then, next, and then. Padahal ada banyak kata yang bisa Anda gunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya, untuk mengaitkan antara kegiatan Anda yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke? Nah, ada beberapa kata yang penting untuk Anda pelajari ketika menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya, ketika menghubungkan satu frasa dengan frasa lainnya, kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Contohnya kata and, but, moreover. Jangan hanya and then, bisa juga mengatakan after that. After you pour the boiled water into the glass, you can add some sugar and some coffee into the glass.
Jadi ada penggunaan banyak kata di situ. Conjunction kata kerja, kata bantunya. Kemudian oke, kemudian yang harus Anda tambahkan lagi yaitu beberapa kata-kata bantu antar kata penghubung yang bermanfaat. Misalnya kata conjunction seperti in addition. In addition, Anda bisa menambahkan kata itu selain itu, besides, kemudian next. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang apa itu conjunction, silahkan Anda tonton video kedua yang akan saya kirim berikut ini. Oke? Silahkan Anda kembali ke WhatsApp Anda dan klik video berikut. Silahkan.